PA yang telah memimpin Aceh di legislatif, tapi tidak ada terobosan-terobosan ataupun kelanjutan untuk perjuangannya. Yang kedua, Mualim juga sudah pernah menduduki kursi pemerintahan, biarpun sebagai wakilnya. Yang harus kita ketahui bahwasanya wakil itu mengurusi urusan dalam, sedangkan ketuanya urusan luar. Seperti Pak Pres bilang tadi, diplomasi keluar-keluar baik tingkat pusat maupun internasional, dan wakil itu adalah tugas mengurusi urusan dalam. Jadi selama Mualim menjabat sebagai wakil gubernur Aceh, seharusnya dia mampu mengurusin ataupun ada terobosan-terobosan baru untuk dalam Aceh sendiri. Di beberapa bidang, seperti dari tingkat investasi, dari tingkat pendidikan, dan tingkat lapangan kerja, dan sampai menduran. Bahkan tingkat investasi dalam lapangan kerja sampai saatnya belum bisa keluar dari permasalahan mengenai lapangan kerja. Jadi sosok yang ideal calon gubernur menurut Long yang berpendidikan, yang mampu memikirkan perekonomian Aceh, dimulai dari taraf kesejahteraan masyarakat dengan adanya lapangan kerja, bisa mengundang investasi. Tapi hanya akan berkembang Aceh. Tapi pada sosok Muzakir Manap, dari segi komunikasi mentong kita begah kurang. Bagaimana dia bisa mengundang investor ke Aceh kalau dia komunikasinya masih kurang? Jadi lo rasa Muzakir Manap sangat tidak layak menurut Badilon ya. Mungkin pandangan dari orang lain silahkan ditanggapi. PA yang telah memimpin Aceh di legislatif, tapi tidak ada terobosan-terobosan ataupun kelanjutan untuk perjuangannya. Yang kedua, Mualim juga sudah pernah menduduki kursi pemerintahan, biarpun sebagai wakilnya. Yang harus kita ketahui bahwasanya wakil itu mengurusi urusan dalam, sedangkan ketuanya urusan luar. Seperti Pak Pres bilang tadi, diplomasi keluar-keluar baik tingkat pusat maupun internasional, dan wakil itu adalah tugas mengurusi urusan dalam. Jadi selama Mualim menjabat sebagai wakil gubernur Aceh, seharusnya dia mampu mengurusin ataupun ada terobosan-terobosan baru untuk dalam Aceh sendiri. Namun tidak ada. Jadi bagaimana jika sosok Mualim dijadikan sebagai calon gubernur Aceh 2024 dan 2025? Itu menjadi kemunduran besar buat kita Aceh. Ya seperti Pak Pres bilang tadi, ya kita butuh sosok pemimpin yang benar-benar mumpuni di bagian kepemimpinan, mampu berdiskusi. Yang pertama ya paham akan agama. Yang kedua, mampu dalam ilmu pendidikan. Jadi sekarang kita tengok contohnya, mohon maaf, yang dicalonkan tersebut kemampuannya apa? Jadi tidak ada bahasa bahwasanya dia layak untuk memimpin Aceh. Ya, tujuan kita cari pemimpin yang benar-benar berpendidikan, yaitu untuk melanjutkan estafet perjuangan. Bagaimana kita membahas melanjutkan perjuangan untuk kemerdekaan Aceh, sedangkan pemimpin kita sendiri tidak mampu berkoalisi ataupun berdiskusi ataupun beradaptasi dengan pemimpin-pemimpin tetangga kita dulu, tetangga Aceh, Sumatera Utara, Lampung, apalagi Jakarta, apalagi luar negeri. Kalau tingkat dengan provinsi tetangga aja kita tidak bisa, bagaimana dengan ke luar negeri? Tapi ya butuh sosok pemimpin yang bisa untuk berdiskusi sampai menyambungkan koneksi ke internasional sana. Rasa saya itu sangat butuh, sangat perlu. Jadi ya pilih pemimpin ya harus pintar. Itu dulu Bang Os dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Tengku RR Indonesia. Wadi pandangan Rono nyan Muzakir Manap analaya nyan inti gila. Silakan Miona Urun yang ditanggapi
pernyataan Tengku RRI Indonesia. Silakan. Waalaikumsalam. Saya baca tanggapi mengenai sosok calon gubernur yang ideal untuk Aceh ya. Lun sepaham sih dengan apa yang dipegang oleh RR Indonesia bahwa sosok Mualim atau Muzakir Manaf jauh dari kata layak. Karena tayo kan kali-kalian track record saat Muzakir Manaf pernah menjabat sebagai wakil gubernur Aceh. Jadi saatnya terobosan yang dari Muzakir Manaf sangat-sangat kurang, bahkan kita pegang setelah kemajuan dari masa gubernur sebelumnya. Tapi pada saat Mualim wakil atau pada saat Jaini Abdullah menjabat gubernur, justru tayo kemunduran dari beberapa bidang seperti dari tingkat investasi, dari tingkat pendidikan dan tingkat lapangan kerja, dan sebuah kemunduran bahkan tingkat investasi dalam lapangan kerja sampai saatnya tayo belum bisa keluar dari permasalahan mengenai lapangan kerja. Jadi sosok yang ideal calon gubernur menurut Long yang berpendidikan, yang mampu memikirkan perekonomian Aceh dimulai dari taraf kesejahteraan masyarakat dengan adanya lapangan kerja, bisa mengundang investasi. Tapi hana akan berkembang Aceh. Tapi pada sosok Muzakir Manaf dari segi komunikasi mentong kita pegang kurang. Bagaimana dia bisa mengundang investor ke Aceh kalau dia komunikasinya masih kurang? Jadi lo rasa Muzakir Manaf sangat tidak layak menurut bagi lo ya. Mungkin pandangan dari orang lain silahkan ditanggapi. Oke, mantap. Nya mantapnya. Jadi ulun roh pun tu tantang orang biasanya ketika rono menganggap malah gonyan pegah hana layak. Yang menang jadi diskusi. Jadi berkera. Nyon Tengku Muari ya. Lanjut Tengku Muari. Muari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi judul ni malamnya kerja beda maka tentang Cagup Aceh akan li tentang Aceh Merdeka beda ke? Menurut Tengkunya kan sosok Cagup idealnya menurut ide dari Pak Pres nak kaitan untuk tetap memperjuangkan Aceh Merdeka. Makanya salah satu Nya melegian cara njok pendapatnya taban kal. Ya dren. Awak pengon dren ni. Ortodokles. Silakan Mr. Marcel. Silakan kami. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cedera lalu memandung yang dalam komalnya istimewa kepada Tuan Presiden ALC. Sangat menarik diskusi malamnya mantong sambungan daripada diskusi Gunoro terkait dengan tentang judul sosok calon gubernur ideal itu. Pemandung padumboh lun dengar memang kebetulan lun agak telat lun tamong, tapi berkisah tentang hal yang mandung menarik. Termasuk terakhir bunuh Bank RRI Indonesia yang dengan bahasa Indonesia tapi juga mengerti juga sangat sejalan dengan pemikiran Lun bahwa kalau memang untuk kemajuan Aceh ke depan haruslah pemimpin yang akan kita tentukan tinggal pilih tinggalnya adalah pemimpin yang menurut kacamata Tanyo adalah yang layak untuk menjadi pemimpin Aceh yang berkaliber dunianya, istilah lengkutip daripada Tuan Presiden. Sebenarnya Buno Bang Helmia awal tak ketun. Pun ingin tanggapin sebenarnya. Dia setuju lagi kehalikannya bahawa tanya urangnya kata kotak-kotak. Kira je tanya jujur urangnya betul-betul tak fikirkan tu bangsa ro tanya bangsa Aceh. Tentunya tanya ini tak kesampaikan ilai kepentingan pribadi tanya. Dalam halnya mesti tak pegang ilai katakanlah Mualim. Mualim orangnya adalah
apapun ceritanya kait dengan Acehnya, kita pegah yang di dalam nanggo Acehnya adalah pun membisa takui ngana takui menang hak kaji. Sekira ji gaknyan getim berjiwa besar untuk berpusabuh katanya yang nak pemikir yang ingin supaya Acehnya guna perubahan lehoi. Sebagaimana yang pernah longkalon tu bak TikTok, bak media yang pegah dua kena biar pegah nak saya nan. Nyan sebenarnya hui yang hana ikhlas. Hui itu kita pegah hui bunyi lah. Nyom nak lun baik lagi akhir cara ji kalau memang ingin tahu memandu tanya Aceh baik yang nak di luar, tamu duk tempat tanya orangnya adalah yang boleh tak fikirkan masalah Aceh. Jadi tidak harus juga ngotot untuk mesti harus beliau yang menurut lon. Kalau memang yang lebih pantas dan layak, itu sama-sama kita dukung. Supaya apa? Supaya kita berjalan lagi yang dicipta oleh orang Aceh secara umum. Orang kata telah pilih dalam diskusinya, etnoman dong oleh Presiden dan juga pada Tuan Aceh Merdeka. Silakan lanjutkan. Ya, terima kasih. Nyo Tajumi ke Azhari Heri. Silakan Tuan Azhari Heri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat teman-teman. Jadi yang Lun sampaikan yang kalian Lun dengar dari Buno, dari Abiseki Mukalam menurut Lun punya masalah pemilihan cagupnya semuanya mualimnya hanya pantas punya gayan buji pekun sebagai yang dikenal sebagai Panglima Aceh Merdeka. Bagi tu je ke Panglima mantap. Bagi Gubernur. Jadi menyeka gedua perakan dia ke Panglima, bersapat prajurit-prajurit mendum yang ka tersisir ataupun yang ka kajak yang bersapat mendum. Hanya mungkin enggak dua yang dia Gubernur. Sedangkan yang perakan kali geduk wakil. Hanya ke Permun. Jadi yang kedua ke Gubernur memang kuat juga lah. Dia enak mantong lah kalau macam tu. Terima kasih Tengku Azhari dan tangkap poinnya. Kemah Solom yang nak tanggapi atau nyo Tengku Marcel kolom. Tengku Marcel silakan ukang itu. Kalau Marcel. Orang biasa silakan. Tengku Ibnu kawai ibu kami. Tengku Ibnu kawai ibu kami. Oh ya, Tengku Ibnu silakan. Minimal kan berbicara sosok pemimpin yang ideal. Tanya harus tak buka mata, tak kalen. Alenya tabu pikiran. Mana ideal yang ideal. Kiban mufum idealnya. Minimal dia kalinya pada pilih gubernur lagi di Papua, gubernur Papua. Di tim sokong awaknya yang di luar di pengasingan. Icok peng ijo dikirim di sokong. Yang bandiko dari anggaran pun dikirim. Urus hingga kadang pihak awaknya ini penyata lo Aceh badunya berarti anggaran dari gubernur Aceh. Minimal lagi yang ada pilih. Minimal lagi yang ada pilih gubernur yang item kerjasama dengan urang-urang Aceh yang ada di pengasingan. Super elegan. Ini kadang-kadang urus hingga awak kena yang 02 kadang-kadang ini gerak lo Aceh Merdeka di luar tinggal ini pegang ini dibentuk lo awaknya struktur Aceh Merdeka di luar. Jadi ini berjuang di luar. Jadi hanya susah-susah anggaran diplot, anggaran di gubernur dikerjasama dengan awaknya di pengasingan. Ya, ban. Nya hantam tadi bak calon gubernur yang lawetnya ilong tentera long yang leher bero yang kali pernah ku akui nyan dek mendum kulit pesejahtera awak nyan hana juga. Nyo karap pemilihan nyo kai muka kaset lah kai muka ubat lah man. Jadi nyo sampai geroro ke bu awaknya di lapangan. Karena apa? Hana sesuai dengan perjanjian. Yang ban isinya apa karena apa kapur berpecah belah.
Tapi keroroi nya kita kan yang tak kalian HP lewetnya bat TikTok tak kalian IPA le kan. Kai pegah ponyo hana betul nya tapi keroroi. Jadi pihak tak kalian betul-betul super ideal pemimpin Aceh. Berlayak dan batai didang di kalayak ramainya betul-betul wara. Je dipegah abah. Yang banjirlah bahasa-bahasa yang intelektual tak kalian nyobek awak nampung pegah ka Ethiopia ya Ethiopia. Ya, tengkui penuh tertangkap poin yang kenyan yang kepegah oleh Pak Pres, salah satu sosok cagup ideal yang kenyan cik ketemikir tentang Aceh Merdeka. Kalau bisa kerjasama dengan teman tentu yang paling yang jangka panjang je, monyo yang jangka pendek tak pegah pebibe hilainya orang namro yang ka metem paneng anak tuomban kan. Nyan lagi nyan ka masuk. Nyan selanjutnya tajuk mi ke urang biasa. Silakan. Jut don sambung baca tu mengenai sosok gubernur idealnya. Jadi tanya yang menurut Lun ya. Lun hanya memihak ke memang Lun nak calon saya tak pegah sebagai calon Muhammad Nazar atau punya negeri so lah yang lain saya punya. Jadi menurut Lun yang tak kira dari track record yang kalian yang kau ikut dari Muhammad Nazar, contoh pegang Muhammad Nazar yang bisa melanjutkan estafet perjuangan. Dari sosok Muhammad Nazar kita pegang punya perjuangan dia lebih ke berdiplomasi dan kemampuan ya Pak Muhammad Nazar dibandingkan dengan Mualim ataupun sosok lain, karena Muhammad Nazar pernah membuktikan bisa menggerakkan massa di saat mendeklarasikan referendum. Sedangkan dari sosok yang lain hana loh yang bisa menggerakkan massa sebanyaknya, apalagi Bang Manaf atau Bang Jati Manaf yang hana laju hana bawa terobosan gimana cara dia bisa digerakkan massa yang hana terobosan tepu yang malah memperkaya diri, haus kejabatan yang kadang-kadang kalagian haus jabatan ansip laboh. Nah, tapi menurut Lun sosok yang mendekati untuk melanjutkan estafet Pak Muhammad Nazar dari segi berdiplomasi, karena yang dibutuhkan diplomasi sebetulnya untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Lun kira demikian. Nah, tanggapan dari orang lain mungkin silahkan ditambah. Cocok lagi orang pegahnya memang hidup dalam pikiran tu. Memang itanya kan yang perlu kita bahasnya kan ada pernah ada yang kau pernah talonton. Itanya kan masyarakat kan talonton ini no. Mbak berarti lagi Muhammad Nazar berarti yang pernah talonton ji. Mbak banding-bandingan dengan awal-awal lain yang pernah kena yang kadang nonton lewet-lewetnya kan layak. Anak kiban kata pegah. Suku gawat lagi preman kiban lera dengan pemimpin preman tapi memang bersiga aja watai pegah abah di kalayak rame mbak menawat mangat mata-mata dah kalam punyung-punyung mangat hana meceh saya mu perang kini untuk pemerdekaan negara minyon nauri yang layak igop sip dengan diplomasi segala macam-macam diolah segala macam anak payah kerubun urang berber cocok tarik silakan tu. Betul. Kita bicara masalah aspek merdeka memang anak mucing ngamu perang menyau kenang bak pemimpin carongnya contoh Timor Leste tinggal globi anak korban orang menyau kenang orang carong. Mudah-mudahan lah pengganto pemimpin dia Okey, nyo kapi wate urang ro dengar mentong. Nak satu malam belum berapa? Satu malam nanti. Jid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Lun mari bacut bahwa betul bacut HP baba tengku satu malam betul bacut tu. Ya, jadi ingin Lun sampaikan bahwa ada bang yang megah gubernur yang idealnya memang bak tanya di Aceh yang lemah tak dengar jino adalah Bustami Hamzah
Irwandi, Muhammad Nazar, Profesor Darni Daud, Mualim. Jadi di antaranya mandum pasti yang ideal yang orang terdidik lagi yang lebih pantas dari yang pantas. Oleh karenanya Tanyo selama barokon kali tak berjuang untuk Aceh yaitu dengan le menemui kursi PA baru duduk sampai 20 nyan kala tapi menyo untuk gubernur nyan harus tacok orang yang carong, orang yang terdidik, orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi lagi awak ron bagah cik orang yang tak kalon jino ya berlagak preman dan yang haus jabatan. Sebab siapapun yang jadi gubernur untuk anggaran yang diplot dari pusat tetap segitu-gitu juga 12 triliun per tahun agaknya. Jadi pemualim duk ditnan Darni Daud duk 12 triliun. Jadi tergiur akan dipegah merdeka akan diiming-imingi di pelumpur merdeka kon. Tapi yang ada hanyalah kelola dana uang 12 triliun per tahun. Jadi baik salah fikir bak pilih gubernurnya. Tolak kan tu? God. Hanya mandung Pak Pres, bacut Pak Pres. Izin bacut Pak Pres. Ini 122 penonton. Lu kumuk tanya pu yang awak kabanggakan dari Mujakir Manap, yang bisa awak drone harapkan dari Mujakir Manap menyujud je sebagai gubernur. Silakan Nyona yang tanggapi yang pertanyaan RR Indonesia menyona tunjuk Jumi ke Pak Pres lagi atau kayak gini Pak RR, nggak ada yang bisa kita andalkan. Karena apa? Kita fakta di lapangan kita udah nengok dia sekarang. Ramai-ramai berjamaah orang itu kan rubuh-rubuh proyek, nggak pikir dia ekonomi rakyat. Nggak ada yang bisa kita andalkan. Di sisi ngomongnya nggak ada yang bisa. Okey. Lanjutnya mandung wajibnya nak sabuh kan pergi dalam nya kena kapo pai bulan 12 ya kalau 20 menit beda lewat. Coba nak sabuh. Biar penonton yang menilainya, yang menulisnya. Penonton menulis saja di bawah. Good. Assalamualaikum Pak Pres. Waalaikumsalam. Jadi yang kamu tadi mana telah kurang biasa kan? Itu apa kerai pilih pemimpin yang mandung-mandung kan dah pulang barayat. Contoh je kan ada yang kakau likurnya kan pilihan rakyat sih. Cuman dia menang lun selaku masyarakat biasa hana berkepentingan dalam tapo-tapo pihak yang tibarang kata yang dia ke gubernur kan ada dukung. Cuman dia menang yang maksud kamu masyarakatnya awak tak berapa sesuai dengan fakta je mentang. Karena di saat 2012 yang kali ko 2017 adalah ya lagi yang sih jadi lagi yang sih kalau arahkan bahawa masyarakat itu untuk tak perlu mualim kotean. Dan kali di Ada sabuh. Yang tidak sesuai fakta. Dengan le, yo kan ketempatan lun. Je lanjut. Lanjut baik tetap ni kalau bukan wadah KB ini pun cepat laju. lanjut. Tadi benar, di kamu masyarakat kan kalau mau kalian sih kalau menilai sih dan kalau mau peti apa orang-orang yang pegang kalau kamu peti di bak tu luar biasa juga. Kalau dapat dulu mualim hana dapat menang. Cuman orang yang pegang apa orang yang pegang ada yang pegang sementara masyarakat di taan mualim hana menang di gubernur. Dan apa yang kau likurnya yang kau pimpinnya
Urang cara yang dua gubernur yang tengok kalau. Inti langsung Pak Inti juga Sabah silakan Inti kiban pu pendapat rono atau komentar penasaran silakan. Kak Inti mana yang matu ji hotel dia dapat lalu mualim hana dapat gubernur nyata ji kan Aceh kan lagi ngosi. Yang je ke permasalahan selama itu oleh awak cara ngoda kalau berbahasa. Tapi yang sasaran je yang lucu yang dua yang lalu mualim yang dipegah Kagak hai pretet pada pre. Jadi cidengok lagi mendum nyampe koh habalun le monyo yang tren aju hana pay lagi izin. Semoga yang jatuh aju. Yang sangat penting bentuk perlu tamung lam air sinyo adalah room Aceh mereka. Room Aceh mereka. Cuman cara cok mereka ini hana cara. Capreh gas kurung belatun di luar negara pun sama macam. Hana yang bercok sikap. Maka oleh sebabnya Presiden Aceh yang kalau membuka dekret Presiden nadi membuat dekret. Maka untuk melanjutkan perjuangan Aceh mereka termasuk dalam membawa dekretnya. Alasan dekret karena Aceh darurat. Hana dilahili. Tak pilih ponyo hana betul, tak pilih poji hana betul. Dan yang jelas, pakon sebelah hana betul. Karena memang hana membantu perjuangan Aceh mereka membantu. Dan kemudian hana membantu terhadap kepentingan rakyat membantu ni. Yang kakak. Tapi kalinya Presiden Aceh cok sikap harus tapi dukungan terhadap pemerintahan Aceh. Mungkin yang terakhir mahan perang lom boleh. Jadi kemudian karena di luar negara pun sama macam hana tato siapa hanya siapa di luar negara. Ulun dalam negara yang kaji ke gubernur pun siapa hanya bantu untuk luar negara. Maka oleh sebabnya lun kalinya kena tampil dukung maksimal ke siro calon yang betul-betul dia kerjasama untuk berik macam mereka. Mungkin non kekerasan, hana main kekerasan. Maka lembaga saya bawa instrumen yang benar. Yang punya dengar dia urung-urung ortodok plus, hanya dengar yang. Maka di luar negara lihat urung yang ortodok plus, masalah bersodo urung. Cara semikian Aceh siapa ni bak pegah ideologi tapi perang dia tapi perang bukan dibuat sistem negara yang sistem negara pengasingan tapi detiknya di mana cara kena pegat Aceh mereka cara cuma maka lun mulailah dengan dia membawa dekret dengar dekret orang-orang yang kalau pernah dengar dekret Presiden Aceh dengar dan rekam semoga benar-benar alasan pakon ALC buka komal mendukung cagup yang super ideal plus loh. Kalau baca-baca super ideal plus. Jadi pemupum dalam beranya. Maka dekret Presiden yang pun adalah memandung bangsa Aceh luar dan dalam Sabah menjadi rakyat Presiden Aceh atau yang disebut dimuyuk kendali Presiden Aceh. Jadi hanali label lain apa tadi termasuk Yusra Habib bubarkan dia. Bubarkan dia. Yang dipegot PN tadi yang bubarkan dia. Tepa tak pegot PN tadi tapi hana program siapa-siapa. Bubarkan dia. Menancit Gurai Rahman bubarkan dia. Siapa hana program bubarkan dia menjadi rakyat di muyub Presiden Aceh. Menancit Musana Tiroh bubarkan dia. Jadi umandum yang di luar negara dia kerakyat biasa. Dia kerakyat biasa masalah berjuang pribadi silakan. Tapi hanjit li pakai hun-hun. Kecuali ASNLF-nya hanya membubarkan. Karena di ASNLF-nya dipegot legalitas internasional. Awalnya legal standing internasional. Lu hanya membubarkan ya. Presiden itu melanggar HAM. Menancit dalam negara. Mandum baik tentera agam, tentera inong, mahasiswa, santri, dengku, ulama, nya mandum orangnya di kendali Aceh, Presiden Aceh. Jadi oleh sebabnya mandum kita bangsa Aceh beli karu-karu. Sengap mentong kiban dengar instruksi Presiden. Sengap mentong dengar.
baik dia nak denak-denak, baik dia nak karu-karu, baik dia pakai-pakai, baik dia nak mengancam-ngancam. Bersatu padulah bangsa Aceh dimajuk Presiden Aceh. Nyan adalah doktrin Muisa. Dekret Muisa. Yang kedua, dekret nomor 2 adalah menyangkut dengan instrumen perjuangan mereka. Berarti kemudian kita harus dapat kongsi siro gubernur yang super ideal. Siro gubernur yang super ideal yang dia kerjasama dengan Presiden Aceh. Ketika lahir siro gubernur yang bercarong, memang mampu public speaking, na ilmu, na wawasan, dan di tim kerjasama dengan Presiden Aceh, maka kemudian Presiden Aceh akan mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh bangsa Aceh, di mana Presiden Aceh akan mendukung salah satu calon. Nyo kata kunci. Jadi musabah untuk wilayah Mendung, untuk terpilih gubernur, toh yang Presiden fikirkan betul untuk kerjasama dengan Presiden Aceh, makanya lah untuk lebih rekomendasi untuk dukung. Akhirnya nak karu-karu li rakyat. Kami dengar sabo instruksi untuk sabo perintah untuk. Kecuali na yang hana tim bahabai. Intinya jika semakin le orang yang kita kontrol baik sampai karu-karu li di lapangan. Dan Mendung pun walaupun beda, baik nam dawawi, baik li temenak. Karena yang terpilih gubernur yang boleh ikut oleh rakyat ada dasar instruksi Presiden Aceh. Yang dekret yang kedua. Dekret yang kelih adalah sejak terbit dekretnya dari tanggal 25 Juli 25 Juli tahun 2024, maka ketika di luar negara yang bari Gorera Man Sanadiro Alipadilah Kalbehe icok sikap untuk membangun atau membentuk kembali pemerintahan negara di pengasingan, lagi apa yang kawali pegot, bahwa perjuangan melanjutkan estafet perjuangan wali kekuasaan negara, maka Presiden Aceh dengan sedih gugur